Malamnya kemana? Maksiat. Paginya tidur. Tapi orang beriman tidak. Sleeping early. Orang-orang beriman tidur di awal waktu. Supaya apa? Dapat pahala seperti haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian juz 30 dan kita sudah sampai di surah Ad-Duha. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Saudaraku rahimakumullah, Allah selalu bersumpah dalam Al-Quran dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu fajar wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu duha wad duha. Allah bersumpah dengan waktu siang wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan waktu asar wal asr. Allah bersumpah dengan waktu senja, fala uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha. Semua ini perputaran waktu. Waktu adalah nikmat yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu sudah habis, maka seluruh apa yang manusia miliki tidak ada harganya lagi. Kehidupan adalah bagian dari waktu. Maka ketika manusia sudah habis jatah hidupnya, apapun dia miliki berakhir di situ. Harta sebanyak apapun nggak berguna lagi. Rumah semewah apapun berakhir di situ. Kekuasaan yang selama ini dia pertahankan berakhir di situ. Waktu adalah yang paling mahal. Makanya belum pernah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu seperti Allah bersumpah dengan waktu. Saking dahsyatnya waktu ini, saking mulianya waktu ini, sampai Allah bersumpah berkali-kali dengan segala pergeserannya. Saking agungnya waktu ini, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa jangan buang-buang waktu. Sayangnya banyak manusia tidak menyadarinya. Orang barat mengatakan the time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka punya cara berpikir materialistis. Semakin materialistik seseorang, maka dia akan menjadikan benda, menjadikan harta sebagai ukuran waktu. Tapi bagi orang-orang beriman, the time is reward. Waktu adalah pahala. Karena orang beriman menggunakan kacamata iman. Dalam kacamata iman yang paling berharga adalah pahala. Maka the time is reward. Waktu adalah pahala. Itulah bagi orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman dikatakan berkah ketika waktunya berisi pahala. Detik demi detik berisi pahala. Dari waktu ke waktu semuanya berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi kebaikan-kebaikan, berisi amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ketika Allah bersumpah dengan waktu asar wal asr, Allah menyebutkan bahwa cara mengisi waktu adalah amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Itulah teman-teman rahimakumullah cara mengisi waktu. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ad-Duha bersumpah dengan waktu duha.
Waktu duha adalah waktu yang sangat strategis untuk menyongsong. Waktu duha ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan para hambanya agar mereka bangun sebelum fajar, itulah tahajud, maka salat tahajud. Bangun waktu fajar, itulah salat subuh dengan didahului 2 rakaat fajar. Dan Nabi memberikan penjelasan tentang pahala yang besar bagi orang yang kebagian 2 rakaat fajar. Atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Ya Allah, luar biasa teman-teman. Siapa yang punya harta sebanyak dunia dan seisinya? Nggak ada. Jadi orang yang kebagian 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar ini setelah adzan, itulah qobliyatus subhi. Nabi menggunakan istilah khusus saking agungnya 2 rakaat itu. Jadi itu sebetulnya sekaligus merupakan qobliyatus subhi. 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Disebut dengan istilah khusus yaitu rakaatul fajr. 2 rakaat fajar. Karena dikerjakan pada waktu fajar terbit, itu setelah azan langsung dia 2 rakaat fajar. Maka dia dapat pahala seperti orang yang berbagi sebanyak dunia dan seisinya. Teman-teman, sampai sekarang belum pernah ada manusia yang punya kekayaan sebanyak dunia dan seisinya. Dan sampai sekarang pun juga belum pernah ada orang yang berani berinfak semua hartanya jika dia punya sebanyak dunia dan seisinya. Tapi dengan 2 rakaat fajar, Anda telah dapat pahala seperti berinfak sebanyak dunia dan seisinya. Teman-teman rahimakumullah, inilah dia dahsyatnya 2 rakaat fajar. Masya Allah. Untuk apa ini? Untuk menyongsong besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di waktu duha. Masya Allah. Waktu duha adalah apa? Dzalika waqtun yuwazza'u fihi al-arzaq. Waktu duha adalah merupakan waktu dibagi-bagikannya rizki, teman-teman. Jadi teman-teman rahmatullah, waktu duha adalah merupakan waktu didistribusikannya rizki. Ya Allah, Masya Allah. Makanya kalau kita berusaha untuk menjadi hamba Allah, makanya kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kitalah hamba Allah yang baik. Jadi teman-teman rahmatullah, inilah dia hakikat keutamaan waktu duha. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu duha? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan betapa pentingnya waktu ini. Kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka justru tidurnya di waktu pagi. Mereka tidurnya di waktu pagi. Malamnya kemana? Mabok. Malamnya kemana? Diskotik. Malamnya kemana? Maksiat. Paginya tidur. Tapi orang beriman tidak. Sleeping early. Orang-orang beriman tidur di awal waktu. Supaya apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Supaya orang-orang beriman kebagian pahala salat tahajud. Makanya dia diajarkan agar bangun tengah malam. Nah, begitulah orang-orang beriman. Dia terus dari tengah malam, 2/3 malam, 1/3 malam. Di situ dia memburu waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah cukup tidurnya di awal waktu. Habis sholat isya tidur. Orang-orang beriman seperti itu. Jangan terpengaruh dengan tontonan, dengan yang sia-sia. Makanya dimakruhkan kita saling menamu setelah sholat isya. Kenapa? Waktu istirahat. Yukrahu al-istidhaf, ya, istidhafah, yaitu saling menamu setelah sholat isya. Enggak, itu waktu ibadah, waktu tidur, supaya kita bisa kebagian bangun awal waktu. Dan waktu paginya segar. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa tidur di awal waktu. Maka di waktu pagi kebagian sholat tahajud, kebagian 2 rakaat fajar, kebagian sholat subuh, kebagian zikir sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari itu setinggi tiang. Maksudnya apa? Masuk waktu duha. Nah, ini juga luar biasa teman-teman. Siapa yang mengkhususkan dirinya, dia berada di tempat sholatnya, ya, di masjid berjemaah kalau nggak ada pandemi, ya. Nah, dia benar-benar dia mengkhususkan waktu di masjid, di tempat sholatnya sampai masuk waktu duha. Disebut dengan istilah asyuruq.
Ya, al-isyruk wal isyraq berbeda. Kalau isyraq terik matahari, tapi kalau asyuruk yaitu waktu awal duha. Makanya di sini kata Nabi summa shalla rak'atai syuruk. Makanya kalau kita sholat di Masjid Nabawi, di situ dijelaskan rub'a sa'a ba'dal isyraq. Jadi 15 menit setelah matahari terbit. Karena banyak orang salah paham, terbit langsung sholat 2 rakaat. Jangan dulu, tunggu. Itu masih waktu haram. Itu nggak ada perbedaan pendapat, itu ittifaq. Matahari terbit baru itu masih waktu haram. Tunggu sampai qadra rumhin, setinggi tombak. Itulah awalu waktu duha, yaitu awal masuknya waktu duha. Nah, bagi orang yang satu paket dia tidak kemana-mana, di tempat sholatnya sehabis sholat subuh dan sholat duha di awal waktu, ini yang mendapatkan pahala. Kana kaman hajja wa tamara, dapat pahala seperti haji dan umroh, sempurna. Kalau tidak satu paket, dia itu sholat duha biasa, ya, sholat duha biasa. Itu teman-teman rahimakumullah ya. Jangan sholat pada waktu matahari terbit, bukan matahari terbit. Itu satu paket teman-teman, dari sejak subuh sampai awal waktu duha, itu maksudnya ya. Nah, setelah itu baru kemudian sholat duha seperti biasa. Sama sholat duha juga niatnya sama juga seperti itu. Makanya dalam bab-bab fikih nggak ada sholat syuruk, yang ada sholat duha. Nah, karena matahari terbit itu masih waktu haram. Nah, itulah dia yang perlu dipahami teman-teman, supaya kita benar-benar berdasarkan ilmu dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu maksudnya apa? Pemahaman yang benar terhadap teks. Teksnya benar, Qur'annya benar, hadisnya benar. Pemahamannya secara fikih di sini kita harus berdasarkan kepada apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, para pendahulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurmakumullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid ya, kami di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insya Allah cukup besar biayanya. Sahabat Allah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti yang Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dia telah membangun rumah di surga. Semua